Pemilik mata dewa. Pemilik mata dewa. Nizerland, Zain Romanov. Ribuan tahun yang lalu di suatu tempat yang bernama Nizerland, terdapat ratusan keluarga bela diri yang menguasai tempat itu. Tapi dari sekian banyak kekuatan yang ada di tempat itu, ada satu klan keluarga yang memimpin mereka di segi kekuatan dan juga kepemimpinan. Klan tersebut dulu disebut dengan klan mata dewa. Disebut begitu karena kekuatan utama klan tersebut terdapat pada kemampuan mata yang dimiliki klan tersebut, di mana mata tersebut memiliki kemampuan melihat ke dalam musuh-musuhnya dan juga bisa memanipulasi lawannya. Bahkan ada rumor yang mengatakan jika leluhur klan tersebut bisa menggunakan kekuatan matanya hingga puncak tertinggi, di mana dia bisa mengontrol semua musuh-musuhnya di bawah kendalinya. Hal itu bisa terjadi karena kekuatan tertinggi dari mata itu bisa memunculkan sepasang mata di atas langit dan mata itu terhubung langsung dengan tubuhnya. Alhasil semua orang tidak ada yang berani mengusik klan tersebut. Hingga suatu saat terdengar kabar jika sang leluhur tiba-tiba menghilang dari klan dan sejak saat itu keluarga lain berusaha mengusik keluarga tersebut, karena mereka takut akan diperbudak oleh klan tersebut, jika dibiarkan. Apalagi di klan tersebut, tidak ada yang mewarisi kekuatan mata terkuat milik sang leluhur yang hanya mata tingkat rendah hingga menengah yang dimiliki keluarga keturunan sang leluhur. Perlahan keluarga bela diri dengan garis mata terkuat tersebut, mengalami kemunduran sejak hilangnya sang leluhur yang menjadi pemimpin mereka. Perlahan keturunan dari keluarga itu mulia melemah dan tidak ada lagi uang mewarisi garis keturunan mata sang leluhur. Seperti masa lalu, kini di keluarga itu hanya memiliki garis keturunan rendah, yang bahkan tidak ada 1% pun dari garis keturunan mata yang sesungguhnya. Hingga ribuan tahun pun berlalu, keluarga bela diri tersebut punah, kalah dengan kekuatan keluarga lainnya. Tapi sampai saat ini kehancuran keluarga tersebut tidak ada yang tahu penyebabnya, hanya rumor yang beredar keluarga tersebut hancur karena semuanya memilih bunuh diri daripada menanggung malu di hadapan leluhur mereka nantinya, karena mereka telah mempermalukan keluarga mereka dengan kemunduran keluarga itu. Kembali lagi, itu hanyalah rumor yang beredar, untuk pastinya tidak ada yang tahu apa sebenarnya yang terjadi pada klan bela diri yang berjuluk mata dewa tersebut, hingga mengakibatkan kehancuran seperti itu. Ribuan tahun pun berlalu setelah kejadian tersebut, kini tempat berdirinya klan tersebut, sudah menjadi hutan lebat dan sangat menakutkan bagi siapapun yang memasukinya, karena ada semacam gangguan tak terlihat bagi siapapun yang memasukinya akan berakhir gila ataupun mati, dan juga tempat itu juga dihuni oleh beberapa hewan buas yang sudah berevolusi menambah tingkat bahaya di hutan tersebut. Sementara keadaan alam yang bernama Nizerland ini sudah sangat jauh berubah dari awal yang hanya tempat pembudidaya hebat berada kini menjadi kehidupan modern yang sangat maju, tapi tetap masih ada kekuatan besar bersanding dengan kehidupan modern tersebut, di mana ada penguasa atau pebisnis sukses di sana, pasti ada kekuatan besar yang mendukungnya dari belakang. Dan mereka itu adalah keturunan dari sisa-sisa kekuatan zaman dulu yang masih bertahan dari generasi ke generasi. Bisa dibilang Nizerland ini sama dengan kehidupan kita di Indonesia, tapi yang membedakan adalah, masih adanya pembudidaya di tempat ini dan jumlahnya masih sangat banyak, menempati wilayahnya masing-masing. Tak heran jika mereka yang merupakan keturunan dari keluarga bela diri akan memiliki kekuatan dan kekayaan dalam waktu bersamaan. Di salah satu gubuk yang dekat dengan hutan yang paling ditakuti oleh para penghuni alam ini hiduplah seorang pemuda tampan kurus berumur 18 tahun. Sebelumnya dirinya hidup bersama ibunya yang sudah meninggal 3 tahun yang lalu sejak dirinya akan memasuki sekolah menengah atas.
dan saat itulah pemuda tersebut meninggalkan rumahnya dan merantau ke kota untuk bersekolah. Berbekal beasiswa yang didapatkannya dari sekolah sebelumnya, dirinya berkesempatan masuk ke sekolah yang cukup besar di kota itu. Dan sejak itulah dirinya berjuang menghidupi dirinya sendiri dari menjaga dan merawat ternak salah satu warga yang cukup jauh dari tempat tinggalnya. Hal itu dia lakukan untuk memperjuangkan hidupnya. Di sekolahnya dia tidak terlalu mengalami kesusahan yang berarti, ada siswa yang mengejeknya karena miskin dan ada pula yang berteman dengannya, ya meskipun tidak menjadi teman dekat, mungkin mereka berteman dengannya karena menginginkan sesuatu darinya, sebab bukan menjadi rahasia umum lagi jika dirinya pintar, mungkin karena ini mereka berteman dengannya. Meskipun dia tahu bahwa mereka berteman dengannya hanya karena ingin bantuan satunya saat ada tugas, dia tidak mempermasalahkan itu, yang penting dirinya mempunyai teman. Pemuda tersebut bernama Zain Romanov, yang hidup sebatang kara setelah kematian keluarga satu-satunya yang ia miliki yaitu ibu tercintanya saat dirinya akan memasuki sekolah menengah atas. Hari-hari dilalui Zain Romanov dengan belajar dan bekerja di tempat peternakan. Zain tidak memperdulikan keadaan tubuhnya yang kurus akibat kekurangan tidur, karena sehari-harinya dia lakukan untuk sekolah, bekerja dan mencari tambahan pekerjaan setelah selesai dari pekerjaannya mengurus ternak, sehingga dia bisa istirahat dini hari. Akibatnya tubuhnya terlihat kurus, tapi jika dilihat lebih dekat tubuhnya sangat kokoh dan nilai plus dari Zain adalah paras wajahnya yang sangat tampan dengan sepasang mata cerah yang dimilikinya menambah kegagahan pemuda tersebut. Andai dirinya dari kalangan keluarga besar ataupun keluarga bela diri seperti yang ada di kota besar, mungkin Zain akan menjadi tuan muda yang sangat tampan dan digandrungi kaum hawa. Tapi apa mau dikata, Zain hanyalah seorang yatim piatu, bahkan dirinya tidak tahu asal-usul keluarganya, karena dulu saat dirinya bertanya pada sang ibu tentang asal-usul keluarganya, ibunya hanya bilang jika keluarganya hanya keluarga kecil dan sekarang sudah tidak ada. Sejak saat itu Zain tidak pernah lagi bertanya tentang apapun lagi pada sang ibu, karena pasti jawabannya selalu sama. Tapi satu yang selalu menjadi pertanyaan di hati Zain, kenapa dirinya mempunyai nama belakang Romanov? Sama seperti legenda yang paling ia kagumi, legenda tersebut juga memiliki nama yang sama dengannya. Sering ia menanyakan tentang namanya pada sang ibu, tapi ibunya hanya tersenyum dan mengatakan jika nama itu adalah nama pemberian kakeknya yang sangat suka dengan legenda tersebut. Jadi sang kakek memberikan marga klan yang mempunyai julukan mata dewa tersebut pada Zain. Mau tak mau Zain mempercayai hal itu dan menganggap memang itu seperti apa yang diceritakan sang ibu. Tapi satu yang tidak Zain ketahui jika sang ibu sebenarnya menyembunyikan kebenaran tentang asal-usulnya agar Zain tidak mengalami nasib yang sama dengan keluarganya, yang menjadi incaran dari berbagai kekuatan yang tidak menginginkan kebangkitan harus keturunan keluarganya. Lalu kenapa mereka melakukan itu? Apakah ada sesuatu yang sebenarnya disembunyikan oleh sang ibu dari dirinya? Tapi Zain tidak memikirkan itu lebih jauh lagi sebab mau beberapa kali pun dia bertanya pada sang ibu, jawabannya tetap sama, hingga sang ibu tutup usia dikarenakan penyakit yang dideritanya. Download novel PDF. Episode berikutnya. Kematian sang ibu. Pemilik mata dewa. Kematian sang ibu. Flashback. 18 tahun yang lalu seorang wanita cantik yang tinggal di dekat hutan melahirkan seorang anak laki-laki tampan dengan mata biru dan hidung mancung yang dimiliki anak itu menambah ketampanan si kecil. Anak kecil itu tumbuh dan besar di gubuk kecil di pinggir hutan, dan masa kecilnya dihabiskan dengan membantu sang ibu mencari tumbuhan herbal di hutan.
dan bersekolah di sekolah yang sangat jauh dari tempat tinggalnya. Tapi dengan kemauan dan semangat anak itu akhirnya dia mampu untuk menyelesaikan sekolahnya sampai sekolah menengah pertama. Si kecil hanya hidup berdua dengan ibunya sebab kata sang ibu ayahnya meninggal karena sakit saat dirinya di kandungan sang ibu. Dan sejak saat itu sang ibu harus banting tulang untuk membiayai hidupnya seorang diri, di tengah kondisinya yang tengah berbadan dua. Meskipun begitu tidak pernah terlintas di pikiran wanita cantik itu untuk menggugurkan kandungannya, justru sebaliknya dirinya bertekad akan melahirkan sang buah hati dan merawatnya sebagai pengingat pada sang suami nantinya, dan dia selalu berdoa supaya mempunyai anak laki-laki, agar bisa menjadi pelepas rindu pada sang suami yang telah tiada. Wanita itu dengan teguh menjalani hidupnya bersama anak sematawayangnya, dengan bermodalkan pengetahuannya mengenai herbal, itu sudah cukup untuk menghidupi mereka berdua dan bahkan bisa menyekolahkan si kecil. Hingga dirinya menghembuskan nafas terakhirnya saat sang anak lulus dari sekolah menengah pertamanya. Wanita tersebut adalah Zoe Romanov, keturunan berakhir dari sang legenda klan Mata Dewa, yang merupakan ibu dari Zain Romanov. Tapi sampai kematiannya, dirinya tidak menceritakan apapun mengenai asal-usul keluarganya pada sang anak, agar anaknya tidak larut dalam kebencian dan balas dendam, karena musuh keluarganya sangat kuat dengan memiliki kekuatan dan kekuasaan di tangannya. Oleh karena itu Zoe tidak ingin anaknya dibuatkan dengan kebencian dan malah menghancurkan masa depannya, dan yang membuat dirinya takut adalah, Zain tidak memiliki kekuatan garis keturunan leluhurnya, itu yang membuat Zoe tertekan, takut suatu saat anaknya bertemu dengan salah satu musuh keluarganya di masa lalu, ya meskipun sedikit kemungkinan itu terjadi. Sebab peristiwa itu sudah terjadi ribuan bahkan jutaan tahun yang lalu, dan Zoe mengetahui itu dari pendahulunya, dan parahnya lagi semenjak sang leluhur menghilang, tidak ada lagi keturunannya yang bisa mengaktifkan atau bahkan sekedar memiliki kekuatan mata yang menjadi ciri khas dari garis darah mereka. Zoe Romanov merupakan satu-satunya keturunan dari legenda itu yang masih bertahan sampai saat ini, sebab seluruh keluarganya perlahan meninggal satu persatu karena usia. Meskipun Netherlands sudah menjadi tempat yang berbeda dari era zaman dulu yang hanya mengandalkan kekuatan untuk berkuasa, sekarang di Netherlands sudah maju. Menjadi peradaban modern tapi tetap tidak lepas dari dukungan keluarga Beladirin di belakangnya. Oleh sebab itu, Zoe dan keluarganya yang tersisa dari dulu hingga sekarang memilih tinggal di pinggiran hutan dan menjauh dari keramaian semenjak kemunduran keluarganya di masa lalu. Bahkan saking takutnya Zoe dengan keselamatan sang anak, di ijazah sekolah milik Zain Romanov hanya tertulis nama Zain R. Agar tidak ada yang mengetahui nama asli anaknya. Yang tahu hanya dirinya dan sang anak, dan Zoe mewanti-wanti pada anaknya untuk tidak memberitahukan pada siapapun tentang nama belakangnya. Zain yang curiga pada sang ibu sudah beberapa kali bertanya tentang alasan ibunya menyembunyikan nama belakangnya, tapi sekuat apapun Zain memohon untuk diberitahu tentang itu, ibunya hanya menjawab demi keselamatanmu, dan banyak sekali karangan yang ibunya sampaikan padanya untuk membuat Zain percaya dengan kata-katanya, tapi Zain tahu jika apa yang dijelaskan ibunya adalah kebohongan. Tapi apa yang bisa dilakukan Zain? Jika ibunya tidak mau memberitahukan maka Zain hanya bisa menerima itu. Flashback off. Hari ini merupakan hari kelulusan Zain, dan kebetulan hari ini merupakan hari ulang tahunnya yang ke-18 tahun. Zain dengan gembira membawa pulang ijazah dan piagam penghargaan yang diperoleh dari sekolahnya ke rumah sewa tempat dirinya tinggal, dan Zain juga mendapatkan hadiah berupa uang sebesar $1.000. Uang tersebut cukup untuk hidup Zain sebulan ke depannya. Di perjalanan pulang ke rumahnya,
Zain melihat seorang wanita parubaya tengah diganggu oleh segerombolan preman. Zain yang geram dengan kelakuan preman tersebut langsung berteriak dengan keras dan menghampiri nenek tersebut yang nampak menangis akibat uang dan perhiasannya diambil. "Berhenti kalian," ucap Zain dengan marah dan langsung menendang salah satu preman yang tengah menghitung uang yang telah mereka ambil dari wanita parubaya tersebut. "Bocah kecil, apa yang kau lakukan, hah?" bentak preman tersebut yang tampak memegangi punggungnya, karena terkena tendangan Zain sebelumnya. Kemudian para bawahan preman tersebut langsung bergerak mengeroyok dan memukuli Zain dengan membabi buta. Menghadapi puluhan orang sekaligus, Zain hanya bisa pasrah dipukuli, dan bukan hanya itu saja, yang hadiah dari sekolahnya juga habis diambil oleh para preman tersebut dan tubuh Zain pun tidak kuat menahan sakit yang diterimanya, akhirnya jatuh pingsan di tengah jalan, sementara para preman tersebut sudah pergi entah kemana, dan untuk nenek-nenek yang dilihat Zain sebelumnya juga tidak ada di sana. Mungkin karena takut atau apa nenek itu pergi dari sana. Entah berapa lama Zain pingsan di jalanan itu, karena keadaan jalanan itu lumayan sepi, tidak ada orang yang menolongnya hingga Zain perlahan tersadar dari pingsannya. Zain menggerakkan anggota badannya dengan perlahan menahan rasa sakit yang dideritanya. Kemudian Zain berusaha membuka kedua matanya, tapi sekuat apapun dia mencoba kedua matanya tidak mau terbuka, bahkan ada rasa perih di kedua matanya yang saat ini mengeluarkan darah dari sudut kedua mata itu. Mungkin itu terjadi akibat dari pukulan para preman sebelumnya yang melukai matanya. "Kenapa dengan mataku? Tidak, aku tidak mau buta." Zain mulai takut dengan apa yang terjadi dengan matanya. Kedua tangannya meraba kedua matanya dan Zain mendapatkan matanya basah oleh cairan. Zain pun mencium cairan tersebut, dan dia menyadari jika cairan itu adalah darah yang keluar dari matanya. "Kenapa nasibku begini? Apakah memang aku tidak berhak bahagia? Apakah aku memang semenjijikkan itu sehingga memiliki nasib seperti ini?" Zain meraung frustasi menatap ke arah langit. "Jawab aku, apakah langit memang ingin membuatku menderita? Jika iya maka lakukanlah sekarang, karena aku pun sudah tidak memiliki apapun lagi di hidup ini," ucap Zain terus marah mendongak ke arah langit. Rasa marah, benci dan kecewa bercampur aduk di pikiran Zain saat ini saat mengingat semua kemalangan yang diterimanya. Bersambung episode sebelumnya. Netherlands, Zain Romanov. Episode berikutnya. Bangkitnya Mata Dewa. Pemilik Mata Dewa. Bangkitnya Mata Dewa. Tiba-tiba langit yang awalnya cerah berubah menjadi hitam pekat. Awan-awan pun berkumpul di atas Zain. Hawa mencekam pun menyebar di tempat itu, bahkan orang-orang yang jauh dari daerah Zain pun merasakan perasaan was-was setelah melihat tiba-tiba langit yang awalnya cerah berubah mewah jadi gelap secara tiba-tiba itu. Zert, zert. Kilatan petir menyambar kemana-mana, membuat panik semua orang yang menyaksikan fenomena tersebut. Hingga muncul petir yang sangat besar keluar dari awan gelap tersebut dan meluncur ke bawah dengan cepat. Jair. Boom. Petir tersebut langsung menghantam tubuh Zain dengan telak hingga mengakibatkan ledakan sangat dahsyat di tempat itu. Tapi anehnya tubuh Zain tidak terluka atau bahkan hangus karena sambaran tersebut. Tapi keanehan terjadi di kedua matanya yang terasa hangat. Seperti ada kekuatan misterius yang hadir di kedua bola matanya. Zain yang bingung dengan apa yang terjadi dengan tubuhnya hanya diam tanpa bersuara, dan berusaha membuka matanya sekali lagi karena rasa sakit yang ada di matanya sebelumnya sudah tidak ada lagi digantikan dengan rasa hangat yang nyaman di kedua matanya. Perlahan Zain membuka kedua matanya.
Kedua matanya berkedip mengeluarkan cahaya biru terang menembus langit yang masih gelap tersebut, dikarenakan Zain tengah tidur telentang di dalam kawah. Alhasil cahaya yang keluar dari matanya menembak lurus ke awan gelap yang ada di atasnya. Kejadian tersebut berlangsung selama puluhan menit sehingga membuat banyak pasangan mata yang melihat kejadian menakjubkan tersebut, dan langsung membuat banyak orang-orang penting dari berbagai kalangan langsung bergerak ke tempat itu. Zain yang masih kaget dengan keluarnya cahaya biru dari sepasang matanya pun akhirnya menutup matanya dan langsung pergi dari sana agar tidak menimbulkan kehebohan lebih lama lagi. Bersamaan dengan perginya Zain, langit yang sebelumnya hitam pekat berselimut awan kini berangsur-angsur kembali cerah seperti sedia kala. Banyak sekali kendaraan militer tiba di tempat itu. Mereka ditugaskan oleh penguasa Netherlands untuk memeriksa apa yang terjadi di tempat itu. Tapi mereka harus kecewa karena tidak menemukan apa-apa selain lubang menganga lebar di jalan sepi. Selebihnya tidak ada apa-apa lagi di sana. Juga ada banyak orang suruhan dari berbagai kekuatan yang datang ke tempat itu, tapi lagi-lagi mereka harus pulang dengan kecewa setelah tidak menemukan apapun di sana. Zain setelah pergi dari tempat kejadian langsung bergegas lari ke rumahnya yang berada di dekat hutan. Dia tidak kembali ke kostannya karena bajunya sudah compang camping dan kemungkinan akan menarik perhatian banyak orang jika dia pulang ke sana. Menjelang malam Zain sampai di rumah kecil yang hampir roboh tersebut dan menyandarkan tubuhnya di samping kiri masuk rumahnya dan meluruskan kakinya yang terasa mati rasa setelah digunakan berkati sejauh itu sebelumnya. Perlahan Zain tertidur karena kelelahan, dirinya tertidur di depan rumahnya dengan lelap. Di dalam tidurnya Zain berada di kediaman yang sangat mewah dan di sana banyak sekali orang-orang berlalu lalang. Tapi anehnya orang-orang itu tidak melihatnya padahal dirinya berada di antara mereka. Zain yang bingung di mana saat ini dirinya, langsung mendekati mereka dan mencuri dengar apa yang diobrolkan orang-orang di dekatnya itu. Setelah cukup lama mencari informasi akhirnya Zain mendapatkan informasi yang membuat dirinya sesak nafas dan hampir tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Pasalnya informasi didapat dari orang-orang yang ada di kediaman itu adalah keluarga ini adalah keluarga Romanov, klan yang dijuluki klan terkuat dengan mata dewanya dan saat ini Zain berada pada masa-masa keemasan klan tersebut di mana masih banyak anggota keluarga yang memiliki garis keturunan mata dewa yang melegenda tersebut dan yang membuat Zain lebih terkejut lagi. Mata mereka sama dengan kedua mata miliknya yaitu bola matanya berwarna biru laut tapi bedanya warna mata Zain lebih pekat warnanya dan ada lingkaran emas di pinggir warna biru yang ada di matanya. Di tengah kebingungannya Zain terbangun dari tidurnya dan menemukan tubuhnya berada di luar rumah milik keluarganya dulu yang ada di pinggiran hutan. Ada apa dengan mimpiku tadi? Dan kenapa mereka memiliki nama sepertiku dan yang paling membuatku penasaran kenapa mata mereka sama dengan milikku. Apa artinya semua ini? Zain dibuat kebingungan dengan arti mimpinya sebelumnya sehingga dia terus memikirkan mimpi sebelumnya. Di tengah kemelut yang tengah dihadapinya muncul suara di kepalanya. Tidak usah bingung dengan semua itu cucuku, dan tidak perlu kau mencari tahu tentang mimpimu itu. Karena jawabannya hanya satu, kau adalah bagian dari klan itu dan kau yang mewarisi garis darah murni dari klan itu, ucap suara di kepalanya mengagetkan Zain. Siapa itu dan apa maksudnya dengan aku bagian dari mereka, ucap Zain mencari siapa yang berbicara padanya. Jika kamu memang penasaran dengan semua itu, besok pergilah ke bagian dalam hutan ini dan carilah reruntuhan yang ada di sana. Kamu akan menemukan semua yang kamu cari di sana.
Cukup gunakan mata birumu itu saat tiba di sana, ucap suara itu lagi kemudian menghilang membuat Zain yang ingin bertanya lebih lanjut mengurungkan niatnya dan memilih istirahat di dalam rumah kecil itu menunggu pagi tiba untuk mencari tahu apa yang dimaksud suara yang bergema di kepalanya itu. Zain langsung memasuki rumah rapuh itu dan menemukan tempat tidurnya sudah ditumbuhi rumput liar dan sudah sangat usang akibat sudah lama tidak ditempati. Kemudian Zain langsung membersihkan tempat itu, tak lupa juga membersihkan kamar ibunya yang juga sama-sama ditumbuhi rerumputan liar. Setelah itu Zain melihat lemari tempat dirinya dulu menyimpan pakaiannya. Kemudian Zain menghampiri lemari itu untuk melihat apakah ada sisa pakaiannya di sana untuk digunakan tubuhnya yang saat ini tidak memakai pakaian layak karena petir sebelumnya yang menghancurkan pakaiannya. Dan ternyata di lemari itu ada satu pakaian yang tidak termakan rayap meskipun sudah lama ditunggalkan Zain di sana, di mana baju itu merupakan baju hadiah dari sang ibu sebelum sang ibu meninggal dunia. Saat itu Zain sudah memasuki ujian akhir sekolah menengah pertamanya dan ibunya memberikan baju itu untuknya. Tangan Zain bergetar saat mengambil baju itu, mengingat wajah tersenyum ibunya saat memberikan baju itu padanya. "Ibu, aku rindu ibu." Zain memeluk baju itu dan meluapkan perasaannya dengan menangis sejadi-jadinya sambil memeluk baju itu. Zain duduk bersandar ke lemari tempat menyimpan baju itu dan perlahan ketiduran di sana. Pagi harinya Zain terbangun dengan baju biru di pelukannya dan dirinya mengingat jika semalam dirinya menangis hingga ketiduran saat memegang baju di tangannya ini. Kemudian Zain keluar dari rumahnya dan pergi ke belakang rumahnya tempat biasanya dirinya mandi. Di sana ada aliran sungai yang sangat jernih. 15 menit kemudian Zain sudah selesai mandi dan sudah mengenakan baju pemberian ibunya itu. Meskipun sudah 3 tahun berlalu baju itu masih muat di badannya, karena memang tubuh Zain tidak banyak berubah. Setelah itu Zain menuju tempat peristirahatan terakhir kedua orang tuanya yang tak jauh dari rumahnya. Setelah membersihkan rumput dan juga dedaunan yang jatuh di makam itu, Zain berlutut dan berujud masing-masing 3 kali di kedua makam orang tuanya itu. "Ayah, meskipun aku belum pernah melihat wajahmu, aku mengucapkan terima kasih karena sudah menjadi ayahku dan untukmu ibu, terima kasih untuk pengorbananmu untuk bisa melihatku hidup sampai saat ini, tunggu anakmu ini sukses dan membanggakan kalian berdua, dan untuk ibu, jika memang aku adalah bagian dari keluarga itu, aku akan menghidupkan kembali kejayaan seperti yang aku lihat di mimpiku sebelumnya, itulah janji dari anakmu bu, berbahagialah di sana bersama ayah. Aku pamit." Kemudian Zain bangun dari sujudnya dan langsung menuju hutan yang dimaksud oleh suara semalam. Sepanjang jalan Zain terus mengingat kenangan masa lalunya waktu menemani sang ibu memetik herbal untuk dijual. Kenangan itu terus berputar di kepalanya sepanjang perjalanannya meniduri hutan itu. Hingga tak terasa Zain sudah tiba di dalam hutan di mana biasanya ibunya melarang dirinya untuk memasuki area ini karena berbahaya. "Maaf ibu, aku harus masuk ke dalam untuk melihat apa yang sebenarnya ibu sembunyikan dariku selama ini," ucap Zain meminta maaf pada sang ibu karena harus melanggar larangan sang ibu yang melarangnya untuk memasuki kedalaman hutan itu. Episode sebelumnya, kematian sang ibu. Episode berikutnya, Zak Romanov, pemilik mata dewa. Zak Romanov mendekati kawasan hutan bagian dalam. Zain kembali mengingat mimpinya semalam, dan sekilas tempat Zain berdiri saat ini merupakan gerbang kediaman mewah yang ada di mimpinya semalam. Tapi bedanya sekarang tempat itu sudah jauh berbeda di mana sepanjang mata memandang hanya ada tanaman liar dan reruntuhan bangunan yang kini sudah hampir tertutupi semuanya dengan tanaman merambat.
Apakah ini merupakan kediaman mewah yang ada di mimpiku semalam? Berbagai pertanyaan muncul di kepala Zain saat ini. Benar. Lagi-lagi suara yang semalam terdengar di kepalanya muncul lagi. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa suaramu bisa berada di kepalaku? Ucap Zain bingung. Bisa dibilang aku leluhurmu, dan orang-orang dulu memanggilku Zak Romanov sang pemilik mata dewa, ucap suara itu menggema di kepala Zain. Jadi, kau benar-benar ada, dan legenda tentang klan terkuat dengan garis keturunan matanya itu memang benar. Zain masih tidak percaya dengan apa yang didengarnya barusan. Lalu apa hubungannya denganku? Tanya Zain lagi. Apakah kau sebodoh itu? Bukankah sudah jelas apa hubunganmu denganku? Tidakkah kau sadar dengan namamu dan juga nama ibumu? Apakah sampai di situ kamu masih mengira kamu bukan dari keluarga ini? Ucap suara itu lagi. Kalau itu aku sudah tahu, tapi ibuku selalu mengatakan jika itu hanya nama tidak ada hubungannya dengan klan itu. Rupanya begitu, ucap Zain yang sekarang mengetahui alasan mengapa ibunya menyembunyikan semuanya pada Zain. Bisakah kakek menjelaskan semuanya padaku? Tentang keluarga ini, dan apa yang menyebabkan keluarga ini hancur seperti ini, dan satu lagi kemana kakek saat itu kenapa tiba-tiba menghilang, ucap Zain penasaran. Hahaha, kakek ya, begitu lebih baik, untuk semua pertanyaanmu, aku tidak bisa menjawab semuanya sekarang, tapi jika kamu ingin tahu semuanya, kamu harus bertambah kuat terlebih dahulu agar kamu bisa mengemban tanggung jawab sebagai satu-satunya keluarga Romanov yang tersisa. Apakah kamu siap dengan itu? Jika tidak, lupakan dan segera pergi dari sini, ucap suara Zak di kepala Zain tegas. Baiklah, aku akan mengemban tugas ini. Lalu apa yang harus aku lakukan sekarang? Tanya Zain. Kamu ambil jalan kiri dari sini, kamu lurus terus hingga menemukan sebuah batu besar seperti pintu menempel di tebing. Kamu letakkan tanganmu di salah satu sisinya untuk membukanya. Kamu akan tahu setelah tiba di sana, ucap Zak memberikan arahan pada Zain. Baiklah kek. Kemudian Zain mengikuti jalur kiri seperti yang diperintahkan sang kakek sebelumnya. Kira-kira 1 jam Zain melangkah masuk ke dalam hutan. Akhirnya Zain melihat batu seperti apa yang diucapkan kakeknya padanya. Zain langsung bergegas menghampiri batu itu, dan meletakkan tangan kirinya di sisi batu itu, yang bergambar telapak tangan di sana. Dan batu itu tiba-tiba bergetar dan menampakkan jalan masuk seperti gua, namun lorong itu nampak gelap sehingga membuat Zain ragu untuk memasukinya. Masuklah, apa yang kamu tunggu di sana? Kembali suara Zak terdengar di kepalanya. Dengan langkah hati-hati Zain masuk ke dalam lorong gelap tersebut. Saat kaki Zain menginjak lorong itu, pintu dari batu itu langsung bergeser dan menutup kembali. Zain yang tidak punya pilihan lain, kemudian memberanikan diri melangkahkan kakinya menyusuri lorong gelap itu. Kira-kira 15 menit Zain menyusuri lorong itu, Zain dikejutkan dengan apa yang ada di depannya. Tiba-tiba Zain melihat tempat yang sangat indah dipenuhi berbagai tanaman yang berbau harum dan membuat Zain sedikit mematung di tempatnya, dan ada 3 kolam kecil di tempat itu. Buka bajumu dan berendamlah di kolam pertama untuk memperbaiki keuletas tubuhmu, suara Zak kembali terdengar di kepala Zain. Maaf kek, sebenarnya 3 kolam itu apa? Kenapa warnanya berbeda-beda? Tanya Zain penasaran. Kolam pertama adalah kolam yang sudah aku buat ribuan tahun lalu dengan campuran herbal dan rempah-rempah yang bisa membuat tubuh seseorang yang berendam di dalamnya akan diperbaiki. Bisa dibilang kolam pertama adalah kolam pembersih tubuh. Untuk kolam kedua, adalah kolam penguat tulang. Dan yang terakhir adalah kolam pembersih darah. Dengan kamu berendam di kolam terakhir itu,
Kamu akan memiliki darah murni sama sepertiku, dan dengan begitu maka kemampuan mata milikmu akan bisa bangkit. Jika seperti itu, kenapa kakek tidak memberikan ini pada keluarga yang lain agar mereka bisa membangkitkan kekuatan mata mereka? Tanya Zain penasaran, bukankah dengan begitu klannya tidak akan hancur seperti saat ini? Memang benar yang kamu ucapkan, tapi kakek tidak bisa memberikan ini pada mereka, karena mereka tidak memiliki garis keturunan murni seperti milikmu. Jika kakek memberikan pada mereka, bisa-bisa mereka celaka, karena tubuh mereka tidak bisa menahannya. Suara Zack kembali terdengar menjelaskan apa yang Zain tanyakan sebelumnya. Baiklah kek, bisakah kakek menjawab pertanyaanku yang terakhir ini? Tanya Zain penuh harap. Apa itu? Jika kakek bisa, pasti akan kakek jawab, ucap Zack. Di mana kakek saat ini? Apakah kakek benar-benar menghilang atau jangan-jangan? Jangan mikir macam-macam bocah goblok, apakah kau menyumpahi kakekmu mati? Suara Zack terdengar kesal setekah mendengar ucapan Zain sebelumnya. Hehehe maaf kek, jadi di mana kakek sekarang? Tanya Zain lagi. Bisa dibilang kakek berbeda alam dengan dirimu, tapi tidak seperti yang kau pikirkan sebelumnya. Intinya kakekmu ini masih hidup, jadi cepatlah berendam mulai dari kolam pertama, kemudian lanjut ke kolam kedua dan yang terakhir. Setelah semuanya selesai, nanti aku akan menjelaskan apa yang harus kamu lakukan selanjutnya. Suara Zack menggema di kepala Zain, kemudian setelah itu lenyap. Baiklah Zain, jangan jadi pemuda lemah, tunjukkan pada dunia jika kamu bukan orang lemah, ucap Zain menyemangati dirinya sendiri. Setelah itu langsung membuka semua pakaiannya dan masuk ke kolam pertama. 5 menit pertama tidak terjadi apa-apa pada tubuhnya, tapi kejadian selanjutnya membuat Zain meraung karena semua kulitnya dan otot-otot seperti disayat oleh pisau kecil-kecil, sehingga kolam yang awalnya berwarna kehijauan berubah menjadi merah pekat akibat darah yang keluar dari tubuh Zain. Kejadian biru terus saja berlangsung hingga beberapa jam, dan saat ini Zain tengah mengapung pingsan di kolam itu. Tapi ada hal yang berbeda dari tubuh Zain, yang awalnya kurus berwarna coklat. Kini berubah menjadi putih mulus dan berotot, seperti berganti kulit dengan kulit baru, dan tonjolan otot yang ada di badannya nampak sangat berbeda dengan tubuh Zain yang sebelumnya yang kurus. Sekarang badannya padat berisi dengan kulit putih dan otot di badannya menambah sempurna sosok pemuda yang masih pingsan tersebut. 1 jam kemudian Zain sadar dari pingsannya, dan menemukan dirinya dengan telanjang bulat dan sedang mengambang di kolam. Tunggu sebentar, apa yang terjadi padaku? Zain berusaha mengingat apa yang dirinya alami sebelumnya. Setelah mengingat apa yang dia alami sebelumnya, Zain langsung mengecek tubuhnya takut kenapa-napa akibat siksaan yang diterimanya. Tapi alangkah terkejutnya dia, ternyata bukannya rusak ataupun cedera, justru tubuhnya berubah menjadi sempurna, sehingga membuat Zain bingung dengan keadaannya saat ini. Episode sebelumnya, Bangkitnya Mata Dewa. Episode berikutnya, Perubahan dan Informasi. Pemilik Mata Dewa. Perubahan dan Informasi. Mengesampingkan keterkejutan atas apa yang terjadi pada tubuhnya, Zain langsung keluar dari kolam dan mengambil kemabli pakaiannya, karena Zain berencana mencari makanan, karena dirinya belum memakan makanan dari pagi. Zain mengitari pandangannya pada kebun herbal dan rempah yang tak jauh dari kolam tersebut, dan benar saja di sana terdapat buah-buahan berwarna merah, yang sangat menggoda Zain. Hentikan! Apa yang kamu lakukan? Jangan sentuh tanaman ataupun buah-buahan yang ada di sana sebelum kamu menyelesaikan latihan di 3 kolam itu,
jika tidak tubuhmu akan terluka atau yang lebih parah kamu akan mati, ucap Zack mencegah Zain mendekati buah yang nampak manis tersebut. Lalu aku harus makan apa kek? Tanya Zain pasrah. Kamu cukup berendam di kolam itu, dengan begitu kamu tidak akan lapar, karena kolam itu sudah kakek. Campur dengan berbagai rempah dan herbal yang akan menguntungkan tubuhmu, sebaiknya kau segera melanjutkan latihanmu di kolam berikutnya, jangan menunda-nunda lagi, karena kakek tidak punya banyak waktu, ucap Zack sebelum menghilang seperti sebelumnya. Baiklah, semangat Zain, ini semua demi masa depanmu, kembali Zain menyemangati dirinya sebelum masuk ke kolam kedua, setelah melepaskan seluruh pakaiannya sepertinya sebelumnya. Perlahan tulang-tulang di tubuhnya saling bergesekan sehingga membuat Zain mengertakkan giginya agar tidak berteriak, tapi semakin lama rasa sakit akibat proses penguatan tulang tersebut semakin menjadi-jadi sehingga membuat Zain berteriak sejadi-jadinya. Tulang-tulang di tubuhnya seperti dicabut kemudian disusun ulang, lagi-lagi membuat Zain pingsan akibat tidak bisa menahan sakit yang terus menerpa tubuhnya. Meskipun Zain pingsan, proses tersebut masih terus berlanjut selama tubuh Zain masih berada di dalam kolam tersebut. Tidak tahu sudah berapa lama Zain pingsan setelah melalui proses penempaan tulang di kolam nomor 2. Perlahan Zain membuka matanya, kali ini Zain tidak ingin menunda lagi, dan ingin segera menyelesaikan semua ritualnya, agar bisa memulai latihan dan bisa keluar dari tempat ini. Zain langsung keluar dari kolam nomor 2 dan langsung berendam di kolam nomor 3 di mana itu merupakan kolam yang akan mencuci darahnya dan menggantinya dengan darah murni klan Mata Dewa. Berbeda dari proses pertama dan kedua, kali ini Zain bisa menahan rasa sakit yang menerpa tubuhnya, dan tidak pingsan seperti sebelumnya. Mungkin karena tubuh ini sudah diperbaiki melalui proses pertama dan kedua, yang membuat Zain bisa bertahan, meskipun tubuhnya terasa sangat pedih dan seperti ada sayatan-sayatan di dalam tubuhnya, Zain masih bisa bertahan tanpa kehilangan kesadaran. Beberapa jam kemudian proses penyucian darah pun berhasil. Kini tubuh Zain terasa bukan seperti manusia lagi, seperti ada perasaan nyaman bergerak di dalam tubuhnya, dan tubuhnya kini semakin ringan dan kuat, sangat jauh berbeda dengan Zain yang kurus sebelumnya. Kemudian Zain keluar dari kolam dan menggunakan kembali pakaiannya. Selamat cucuku, sekarang kamu sudah resmi menjadi pemilik garis darah murni Romanov Sang Mata Dewa. Dengan begini kamu bisa memulai latihanmu mulai sekarang, kembali suara Zack menggema di kepala Zain. Jadi apa yang harus aku lakukan kek? Zain langsung bertanya apa yang harus ia kerjakan selanjutnya. Duduklah, karena kakek akan mewariskan semua yang kakek tahu padamu, dan usahakan jangan sampai pingsan kali ini, agar kamu tidak gila atau bahkan bisa mengakibatkan kematian, Zack memperingati Zain. Baik kek, aku siap, bagi Zain yang sudah menerima 3 kali siksaan saat berendam di kolam sebelumnya menganggap enteng ucapan sang kakek. Tiba-tiba jutaan pengetahuan muncul di kepalanya sehingga membuat kepalanya berdengung dan mengeluarkan darah dari kuping dan celah matanya. Zain hanya bisa berteriak dan menahan tubuhnya agar tidak pingsan seperti yang diucapkan sang kakek, dan ia mulai menyesali dirinya yang terlalu ceroboh sebelumnya yang mengira tidak akan sesakit ini, tapi ini bahkan 100 kali lipat lebih menyakitkan dari ketiga proses sebelumnya. Perlahan Zain mulai mencerna satu persatu informasi yang ada di kepalanya. Yang pertama ia pilih adalah tingkatan para pendekar yang ada di tempat ini, di mana kekuatan tersebut dibagi menjadi beberapa tingkatan. Alam tubuh, alam roh, elit bela diri, master bela diri, grand master bela diri, Tao Agung, pendekar sejati. Di mana setiap alamnya dibagi menjadi 3 fase,
awal, menengah, dan tinggi. Dan jika dilihat dari tingkatan ini, Zain menemukan dirinya sudah berada di ranah Master Beladiri awal. Sungguh sangat menakjubkan untuk anak seusianya yang masih 18 tahun, karena untuk bisa menembus alam Master Beladiri setidaknya membutuhkan waktu 50-60 tahunan, mengingat energi alam di Netherland ini sangat tipis, dan para pelindung keluarga Beladiri yang ada di tempat ini kebanyakan berada di alam Grand Master Beladiri dan itu pun sudah dianggap dewa. Dan juga mereka menciptakan perkumpulan yang bernama Perkumpulan Para Naga yang biasanya diadakan 5 tahun sekali. Kemudian Zain memilih informasi mengenai kekuatan yang ada di tempat tinggalnya yaitu Netherland. Di sana dijelaskan jika kekuatan besar yang mengatur Netherland ini disebut penguasa. Dan memiliki beberapa pasukan khusus untuk menjaga kedamaian alam ini, seperti Pasukan Angin Malam. Pasukan yang diisi dengan assassin, yang bertugas untuk mengintai, mencari informasi dan membunuh. Pasukan Harimau. Pasukan elit yang bertugas sebagai pasukan perang, jika di sini bisa disebut dengan tentara dan sebagainya. Berbagai macam informasi lainnya pun masuk ke pikiran Zain tanpa henti. Selama hampir 2 jam lebih Zain menahan rasa sakit di kepalanya, hingga perlahan rasa itu mulai menghilang dan Zain bisa bernafas dengan tenang, dan membersihkan sisa-sisa darah yang keluar dari kuping dan matanya. Sangat menakutkan, jika saja aku tidak ceroboh sebelumnya, pasti tidak akan separah ini. Zain mengutuk dirinya yang langsung mulai tanpa persiapan terlebih dahulu, yang akhirnya membuat kepalanya hampir pecah akibat rasa sakit dan pengetahuan yang tak terhitung jumlahnya memenuhi kepalanya. Hari-hari berikutnya Zain lalui dengan berlatih tenang dalam dan berbagai jurus yang dimiliki klan Mata Dewa terdahulu. Butuh 6 bulan untuk Zain bisa mencapai kekuatan yang bahkan tidak dimiliki oleh para pendiri perkumpulan naga yang dianggap sebagai keberadaan terkuat di alam ini. Perkumpulan para naga sendiri diadakan untuk menunjukkan eksistensi mereka pada semua orang jika para keluarga Beladiri memiliki kekuatan besar dan tak tertandingi. Di mana para anggotanya merupakan para keluarga terkemuka dan satu kelompok yang juga sangat kuat yang dipimpin langsung oleh penguasa tempat ini. Keempat keluarga tersebut adalah Keluarga Doma, Keluarga Yas, Keluarga Brandi, Kelompok Naga Hitam. Mereka semua memiliki kedudukan yang bisa dibilang setara dengan sama-sama memiliki ratusan orang dengan kekuatan Master Beladiri dan 1 orang berada di alam Grandmaster, sehingga 4 kekuatan ini sama-sama tidak mau kalah dalam hal kekuatan. Dan di pertemuan 5 tahun sekali itu, mereka akan membawa para generasi muda mereka untuk bersaing di arena untuk menunjukkan kekuatan mereka masing-masing. Episode sebelumnya, Zack Romanov. Episode berikutnya, Perkumpulan Para Naga.